Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi kepada mata kuliah praktikum basis data. Untuk minggu ini kita melanjutkan materi teori mengenai DRL, yaitu Data Retrieval Language. Nah, di sini kita akan langsung melakukan praktikum menggunakan basis data atau Database Management System MySQL ataupun MariaDB. Nah, tujuan dari mata kuliah praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami penggunaan dan dapat membuat SQL statement select dengan berbagai klausa. Nah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. DRL atau bisa disebut juga dengan DSL atau Data Selection Language adalah set perintah yang digunakan untuk mengambil data dari server basis data. DRL sendiri terdiri dari klausa yang dapat dikembangkan lebih lanjut, antara lain klausa from, where, group by, having, order by, dan as. From sendiri adalah memilih nama sebuah tabel. Jadi setelah from, nah itu pasti nanti akan menunjuk atau memilih sebuah tabel mana yang ingin dilakukan select, dilakukan pengambilan data. Nah, sedangkan setelah klausa where itu menunjukkan secara spesifik kira-kira baris mana atau kira-kira data pada kondisi apa yang ingin dicari. Nah, setelah itu kalau ada klausa group by, nah setelah group by itu adalah menyusun data ke dalam grup sesuai dengan kolom-kolom yang ada atau kolom-kolom yang didefinisikan setelah klausa group by. Yang selanjutnya adalah having. Having sendiri adalah memilih di antara kelompok-kelompok yang dari group by tadi, itu kira-kira kondisi dari group by itu pengennya seperti yang apa. Jadi lebih pengelompokan lagi. Jadi pengelompokan terus diambil kelompok mana aja yang ingin diambil. Yang selanjutnya adalah order by. Nah, order by ini adalah melakukan sorting atau menentukan sorting atau pengurutan. Ya, pengurutan berdasarkan kolom tertentu diurutkan secara apa? Secara kecil ke besar atau ascending ataupun besar ke kecil, descending. Nah, yang terakhir yaitu as. S ya. Kalau as ini atau s ini memberikan nama alias. Nama alias sementara waktu melakukan query. Baik nama alias untuk kolom, nama alias untuk tabel. Nah, DRL sendiri lebih diterapkan dalam beberapa hal seperti query, subquery, ataupun bisa diterapkan fungsi agregasi. Oke, kita masuk ke query-nya. Query merupakan operasi yang melibatkan satu atau lebih tabel untuk melakukan retrieval data. Pengambilan data dilakukan dengan beberapa klausa berikut. Contoh yang pertama, select bintang untuk memilih semua kolom. Jadi bintang di sini adalah mewakili semua kolom pada tabel yang ingin dicari. Contoh penggunaannya seperti ini. Select bintang from nama table. Nah, jadi kalau kita menggunakan bintang berarti apa? Semua kolom yang ada di table name ini akan diambil semua data pada kolomnya. Semua kolom. Nah, kalau ingin menggunakan where atau menggunakan kondisional dan juga kolom tertentu, kita bisa menggunakan seperti select dengan where ini yang kedua. Jadi di sini kalau kita ingin menggunakan, Pak saya tidak ingin menampilkan semua kolom karena kolomnya banyak, misalkan ada 20 sedangkan saya ingin menampilkan hanya 3. Maka gunakan seperti ini. Select kolom mana yang mau ditampilkan, koma, kolom 1, kolom 2 dan seterusnya sesuai dengan kalian ingin menampilkan berapa kolom yang dari tabel yang ingin diambil. Nah, selanjutnya adalah select where ini digunakan untuk menampilkan baris pada kondisi tertentu. Misalkan ini kita ingin menampilkan beberapa kolom aja pada tabel apa,
where conditionnya apa. Condition nanti diisi dengan nama kolomnya apa, sama dengan atau lebih besar atau apapun itu, atau sesuai dengan operator, baru nilainya. Selanjutnya adalah select distinct. Select distinct ini digunakan untuk menampilkan data dengan mengeliminasi data yang sama, berarti menghilangkan data duplikat. Misalkan select column dari tabel. Nah, data di kolom ini ada yang kembar, misalkan data baris pertama itu A, baris kedua A, baris ketiga A, baris keempat baru B. Maka yang ditampilkan nanti bukan A, B, tapi A dan B saja, yang unik saja. Yang sama nanti dieliminasi. Tapi secara fisik tidak dihapus di data di tabel, cuma secara basis data yang ditampilkan itu unik, tidak ada duplikat. Yang selanjutnya adalah keempat, select dengan menggunakan in di dalam where. In di sini adalah untuk menampilkan data yang spesifik sesuai dengan multi value. Kalau di sini kita di where tadi adalah nama kolom sama dengan apa. Kalau kita ingin sama dengannya itu lebih dari satu, bisa kita menggunakan where in. Where kolom apa, in value pertama apa, value kedua apa, value ketiga apa, dan seterusnya. Yang kelima ini adalah select dengan where between. Between setelah where digunakan untuk menampilkan data rentang pada rentang tertentu. Misalkan ini identik dengan tanggal, biasanya tanggal ataupun rentang nilai itu bisa menggunakan between. Contohnya select nama kolomnya apa, dari tabelnya apa, where kolom name-nya between value 1 and value 2. Nah, di sini bisa digunakan untuk mencari tanggal lahir, contoh select nama dari from mahasiswa, tabel mahasiswa, where tanggal lahir di antara tanggal 1 Januari 1990 dan 1 Januari 1999. Nah, jadi ini mencari nama mahasiswa yang tanggal lahirnya memiliki rentang 1 tahun, dari 1 Januari 10 tahun ya, 1 Januari 90 sampai 1 Januari 99. Nah, seperti itu. Yang keenam, select dengan where like. Setelah where ada like, digunakan untuk menampilkan data yang memiliki kemiripan dengan keyword yang diinginkan. Ini seperti halnya kalian melakukan pencarian di Google. Jadi kan waktu kalian mencari namanya misalkan HP apa, Apple misalnya, iPhone gini tuh, maka Google akan mencari seluruh web yang ada kontennya iPhone. Nah, ini sama, perlakuannya sama dengan like. Select apa, from tabel apa, where di dalam kolom N. Di dalam kolom N ini ada kata-kata apa yang ingin dicari. Nah, nanti akan dilakukan pencarian berdasarkan query yang sudah dibuat. Yang ketujuh yaitu select dengan group by, untuk menampilkan susunan data dalam bentuk grup. Jadi nanti di grouping. Select kolom, nah kolom 1, kolom 2 ini nanti di grouping. Jika ternyata ada data yang sama dengan yang memiliki karakteristik kolom 1, kolom 2 sama, nanti akan di grouping. Terus yang ke-8 yaitu select dengan order by. Nah, ini adalah digunakan untuk mengurutkan data sesuai dengan kolom yang ingin diurutkan. Contohnya adalah select kolom 1, kolom 2 dari tabel apa, order by. Berarti order by ini adalah diurutkan berdasarkan yang pertama itu kolom 1, yang kedua ini kolom 2. Dia mau diurutkan berdasarkan apa? Ascending atau descending. Kalau ingin order by balik kolom satunya ini descending, maka di sini langsung kolom 1 spasi descending, kolom 2 inginnya ascending, berarti kolom 2 spasi ascending. Seperti itu. Oke, yang 9 ini adalah select dengan operator and, or ataupun not untuk menampilkan data dengan kondisi atau kondisi dan.
and atau or dan tidak, not. Nah, di sini sesuai dengan kondisi, misalkan where kondisi 1, and kondisi 2, and kondisi 3. Berarti ketiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau or, where kondisi 1, or kondisi 2, or kondisi 3, berarti salah satu bisa terpenuhi, boleh atau hasilnya akan ditampilkan. Kalau not adalah menampilkan di mana kondisinya berketerbalikan dari ini. Misalkan were not true, berarti yang dicari adalah false. Misalkan were not, misalkan select nama dari mahasiswa were not, misalnya kondisinya ini adalah jenis kelamin laki-laki, berarti yang diambil nanti adalah jenis kelamin perempuan, soalnya not, keterbalikan. Oke, yang ke-10 yaitu select dengan union, intersect ataupun except. Digunakan untuk menampilkan data dengan operasi himpunan yang melibatkan lebih dari satu tabel. Ini adalah union. Kalau kita menggunakan union saja seperti ini adalah melakukan penggabungan. Ya, data dari kolom name pada tabel 1 dengan data pada kolom name tabel 2 akan digabungkan. Di mana hasil penggabungannya untuk nilai yang duplikat itu akan dihilangkan terlebih dahulu. Kalau ingin menampilkan apa adanya dari tabel 1 dan tabel 2, gunakan union all. Artinya apa? Jika ada data yang duplikat tetap ditampilkan. Union ini berarti gabungan. Yang selanjutnya adalah intersect. Sama, intersect ini adalah digunakan untuk irisan. Ya. Jadi ambil data yang di kolom ini pada tabel 1 yang tidak ada pada kolom nama pada tabel 2 tanpa duplikasi. Yang ini sama, tabel dengan select kolom name pada tabel ini, tapi ini adalah dengan duplikasi. Jika ternyata ada duplikasi di tabel 1, nilainya ada duplikasi, ya tetap ditampilkan secara duplikasi. Nah, selanjutnya adalah select except. Ini adalah kecuali. Jadi tampilkan kolom ini kecuali atau except pada kolom yang ini pada tabel 2. Ini sama, tanpa duplikasi kalau menggunakan except aja. Kalau ingin menampilkan apa adanya, jika ada kondisi duplikasi, maka kita bisa menggunakan except all. Nah, ini adalah contoh query langsung, query yang bisa kita gunakan di DRL, Data Retrieval Language. Selanjutnya kita bisa menggunakan yang nama subquery. Subquery adalah adanya query di dalam query. Subquery juga disebut dengan perintah select bersarang atau nested select. Retrieval data dalam subquery dilakukan oleh select untuk menemukan data pada select utama. Klausa group by having juga dapat digunakan untuk retrieval data pada subquery. Subquery biasanya digunakan untuk tes keanggotaan himpunan atau perbandingan himpunan dan kardinalitas. Jadi di sini select itu ada banyak ini ya, ada banyak tempat. Ada yang select subquery ada banyak tempat, yaitu pertama yaitu subquery setelah where atau di dalam where ini. Terus subquery di dalam yang namanya ini adalah having. Ataupun subquery ini sih sebenarnya where di dalam where juga, atau ada juga select yang di dalam select. Jadi subquery di dalam select pun juga ada. Nah, nanti kita bahas di contoh praktikum yang selanjutnya, yang setelah kita bahas ini. Yang selanjutnya adalah fungsi agregasi.
Fungsi agregasi akan melakukan perhitungan kepada sekumpulan nilai dan menghasilkan suatu nilai tunggal. Contohnya AVG. Ini bukan antivirus ya, ini adalah singkatan dari average, yaitu digunakan untuk menghitung rata-rata data yang ada pada kolom di suatu tabel yang memenuhi suatu kondisi. Yang selanjutnya adalah max, digunakan untuk nilai tertinggi, mencari nilai tertinggi pada suatu tabel, pada suatu kolom di sebuah tabel. Yang ketiga yaitu min, yaitu mencari nilai terendah. Misalnya sum, digunakan untuk menjumlahkan nilai pada kolom, pada sebuah kolom pada tabel yang dituju. Yang selanjutnya adalah count. Count ini adalah beda ya, kalau sum ini adalah menjumlahkan nilai-nilai dari datanya, nilai-nilai data, nilai nominal datanya. Kalau count digunakan untuk melakukan menjumlah barisnya, menghitung jumlah baris data. Jadi beda, kalau ini misalkan baris data ada 10, berarti hasilnya nanti 10. Kalau sum ini jumlah datanya 10, belum tentu hasilnya 10, bisa lebih bisa kurang, tergantung nilai dari data yang ada di kolomnya yang dicari, kolom yang dicari. Oke, untuk mempercepat waktu dan sebagai menghilangkan penasaran kalian, kita langsung melakukan praktikum saja. Silakan lakukan praktikum 1. Nah, ini adalah studi kasus pada job sheet yang kemarin, minggu kemarin, mengenai DML, Data Manipulation Language. Jadi kalian bisa menggunakan, tetap bisa menggunakan data ini. Nah, tapi di sini untuk apa? Tabel mahasiswa kalian bisa lakukan drop saja, dihapus saja tabel mahasiswanya. Karena untuk praktikum ini tabel mahasiswa tidak digunakan. Nah, seperti ini, hapuslah tabel mahasiswa pada database ini karena tidak digunakan dengan menggunakan perintah drop table. Nah, terus kemarin sudah ada ya datanya, kita buat, kita masuk dulu ke command prompt, kita masuk MySQL. Salah, SQL min u root. Oke, masuk, terus use, kita menggunakan apa tadi? Oh ya, kalau di saya di sini database-nya adalah jadwal perkuliahan, tapi kalau kemarin saya nyobanya adalah DB Polynema, jadi tidak masalah. Nanti kalian gunakan aja yang apa namanya, jadwal perkuliahan. Ini sama isinya. Kita lihat show database. Oh, banyak sekali ya. Oh, sorry. DB bukan show database tapi show table. Nah, di sini ada prodi, ada kelas, ada ruang, ada hari, terus ada jadwal, ada dosen, ada MK, dan ada jam pelajaran. Nah, sama kan, sama. Oke, kita clearkan dulu. Terus selanjutnya kita lihat data yang ada pada kolom atau tabel jadwal. Nah, ini select bintang from jadwal. Artinya apa? Ambil seluruh, banyak sekali. Ada 370 data. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada namanya seluruh kolom. Kode jadwal, kode kelas, kode dosen, kode MK, kode ruang, kode hari, jam mulai, jam selesai. Kalau kita menggunakan bintang. Kalau kita ingin menggunakan, ingin menampilkan hanya beberapa kolom saja, contohnya kode kelas, kode mata kuliah, kode dosen, dah situ aja contoh. Berarti ya kita sesuai dengan mana tadi kolomnya yang ingin ditampilkan. Select kode
kelas, kode MK, terus kode dosen. From tabelnya tadi namanya apa? Jadwal. Nah, yang ditampilkan hanya sesuai dengan kolomnya, sesuai dengan kolom yang ingin ditampilkan. Ada 3, berarti ini juga ditampilkan 3. Nah, seperti itu. Oke, kita coba cek lagi apakah masih ada data prodi. Oke. Select bintang from prodi. Nah, ada kelas. Oke, ada 52 data. Ruang. From. Oke, ada, lebih enak gini aja ya. Nah, terus kita cek lagi hari. Oke, ada. Nah, ini dosen. Oke, ada 85 dosen. MK jam 41 dan JP. Oke, masih ada semua ya datanya ini. Oke, kita lanjut ke bagian 2, yaitu menggunakan select query tadi. Nah, di sini kita ingin melihat bahwa saya ingin melihat deskripsi ruangan pada ruangan yang nama ruangannya LKJ 1 misalkan. Select deskripsi ruang from ruang where nama LKJ 1, laboratorium keamanan jaringan 1. Pak, di sini kan kelihatan Pak bahwa tulisannya LKJ 1 itu adalah besar semua, sedangkan Bapak kecil. Nah, secara umum atau secara default database atau basis data yang menyimpan datanya itu secara atau membandingkan data waktu melakukan where itu secara cache insensitive. Jadi tidak tidak pakem atau tidak besar kecilnya huruf, kapital tidaknya huruf itu tidak berpengaruh. Bisa berpengaruh kalau kita mendefinisikan bahwa basis data yang ingin kita gunakan adalah cache sensitif, maka besar kecilnya nanti berpengaruh. Tapi kalau secara default tidak. Oke, terus kita bisa lakukan seperti ini juga. Saya ingin mengambil semua data, mengambil semua kolom pada nama ruang LKJ. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, ini adalah where. Selanjutnya adalah distinct. Kita lihat dulu. Select distinct kode hari from jadwal. Oh, kode harinya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 saja Pak. Kalau kita lihat misalkan tanpa distinct, ya kita tanpa distinct seperti ini, banyak sekali. 05, 05, 05, 05, 03, 02, 02, 02, 01, 01. Nah, kita lihat kan banyak sekali data yang sama kan, 04 semua, 05 semua. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin menampilkan bahwa kode ataupun kode hari yang pada jadwal itu apa aja. Masa misalkan gini di kelas, saya ingin tahu dong jadwal mata kuliah basis praktikum basis data tuh hari apa aja, atau
basis data, mata kuliah basis data baik praktikum dan teori itu hari apa aja. Kan kalian cukup menyebutkan Senin dan Kamis. Nggak mungkin kan Senin pada minggu pertama bulan Maret tanggal sekian, Senin pada minggu kedua bulan Maret tanggal sekian, Kamis pada minggu pertama bulan Maret tanggal sekian, Kamis pada minggu Maret tanggal sekian, kan nggak mungkin. Kelamaan gitu. Kita pengennya Senin dan Kamis. Nah, itu lebih cepat, simple. Nah, sama. Distinct itu untuk membuang duplikasi data biar apa? Kita menyampaikan lebih enak. Tanggal 1 2 3 4 5. Sedangkan tanggal yang lain yang panjangnya sampai 370 baris ini isinya juga sama, hanya 1 2 3 4 5. Maka kita bisa menggunakan distinct untuk menghilangkan duplikasi data yang sama. Selanjutnya ini adalah in ya. Jadi coba saya ingin melihat ruangan itu yang RT1, RT2 deskripsinya seperti apa sih? Oke. Berarti kan bisa kita gunakan select bintang from ruang where nama underscore ruang in di sini adalah nilainya bisa satu RT 01 saja seperti ini, ataupun bisa lebih dari satu RT 02. Tadi di situ contohnya 10 ya, 10, ataupun bisa 3, terserah kalian mendefinisikan. Misalkan ini ruangan yang enggak ada kayak gini, ya tetap 2. Soalnya apa? Yang 2 ini ketemu datanya, yang ketiga ini tidak ketemu, ya akhirnya yang ketiga ini tidak ditampilkan. Datanya tidak ada di tabel ruang, pada kolom nama ruang tidak ada nama ruang seperti ini, jadi tidak ditampilkan. Tapi yang ini ketemu, tetap ditampilkan. Seperti itu. Itu adalah select where in. Ya, where, setelah where itu ada in ya. Setelah itu Mas tolong, Mas siapa contohnya di kelas kalian, tolong di data ya, kira-kira nama ruangan apa saja dari ruangan 0501 sampai 0510 atau 08 pada tabel ruang. Oke, berarti kita bisa menggunakan select bintang from ruang where kode ruang between artinya adalah antara 0501 and 0508. Artinya adalah kita akan mencari data pada tabel ruang ketika ada kode ruang di antara 0501 sampai 0508. Berarti 0501, 02, 03, 04 sampai 08 itu akan diambil. Ini kurang dikit. Seperti itu. Jadi ini sesuai dengan rentang. Kita tadi kan rentangnya cuma ini dan ini. Nah, di antara ini dan apa yang kita pilih yang ini tadi, ini juga ikut ke ambil. Nah, ini adalah select where between. Nah, selanjutnya adalah where like. Nah, where like ini cukup apa namanya? Cukup ini ya, cukup banyak variasinya. Misalkan, Pak, saya ingin gimana ya? Jadi di like itu ada yang namanya apa namanya itu simbol persen. Ini digunakan untuk melakukan pencarian sesuai dengan posisi dia. Misalkan select bintang from nama dosen ya, ini berarti dosen where saya ingin mencari nama dosen yang nama depannya itu E. Bisa Eka Larasati, bisa Eka Jono, bisa Elok, bisa Irfan dan lain sebagainya. Berarti where nama
dosen like baru tanda gini. Artinya apa? Jika ada huruf baru ada persen, ya berarti ini adalah query like yang mencari kolom nama dosen yang diawali huruf E. Nah, maka akan nama muncul seperti ini. Sekarang saya ganti, Pak. Saya ingin mencari nama dosen yang gelarnya kan di belakang ya, nama belakang yang gelarnya adalah PhD misalkan. Berarti ini kita ubah. Berarti persen dulu baru PhD, bukan pejahat ya. PhD ini gelar titik. Maksudnya adalah kita ingin mencari nama dosen yang titel atau nama dari nama dosen itu yang paling belakang itu adalah PhD. Enter. Oh, hanya Pak Irfan aja yang PhD belakangnya. Pak, kalau saya ingin mencari pokoknya nama dosen yang ada, saya nggak tahu nama depan atau nama belakang, pokoknya ada namanya. Contohnya saya aja. Pak, saya ingin mencari nama dosen yang Pak Jawa. Itu gimana? Kalau kita menggunakan seperti ini, itu tidak akan ketemu. Apalagi kita menggunakan seperti ini juga. Ini juga agak akan ketemu. Karena apa? Karena kata Jawa itu berada di tengah-tengah kata. Kan nama saya kan Moh Jawarudin Abdullah. Akhirnya kan tidak ketemu. Karena apa? Karena persen ini adalah nama belakang persen. Berartinya sebarang huruf baru diakhiri dengan kata Jawa, ataupun kata awal Jawa baru diakhiri sembarang huruf. Maksudnya gitu. Kalau ingin mencari nama yang tengah-tengah, bisa kita gunakan seperti ini. Persen Jawa persen. Nah, baru ketemu. Jadi pencarian yang berada di tengah-tengah ataupun berada tak menentu ya. Bisa di tengah, bisa di belakang pun bisa. Terus kita coba lagi yang tadi PhD juga. Ini juga bisa. PhD. Nah, Pak Irfan. Tergantung dengan keyword ataupun simbol persen yang kita gunakan pada select where like. Oke, selanjutnya yaitu masuk pada select, kita menggunakan group by. Contohnya kita select beberapa kolom saja, ada kode dosen, terus kode MK, terus kode ruang, baru kode hari, from, jadwal. Kalau kita tanpa menggunakan group by, datanya banyak sekali, ada 370. Kalau kita gunakan group by-nya apa? Kita dikelompokkan berdasarkan kode hari. Oh, berarti cuma ada 5. Nah, kenapa 5? Ya karena hari, kode hari yang ada pada tabel jadwal itu ada 5 kode saja. Yang kode 6, 7 untuk hari Minggu dan hari Sabtu itu tidak ada. Karena apa? Di jadwal memang tidak ada perkuliahan hari Sabtu dan Minggu. Nah, tapi di beberapa ini ya, di beberapa basis data, database management system, yang namanya group by ini biasanya harus disesuaikan dengan jumlah jumlah kolom yang ditampilkan. Jadi misalkan ini group by kode hari, di sini ada kode hari nggak apa-apa. Kalau di MySQL masih atau MariaDB masih boleh. Kalau di beberapa database management system yang lain itu harus
group by-nya harus ke 4 ini. Kalau kita selectnya 4 kolom ini, berarti juga harus 4 kolomnya ini yang diketikkan. Contoh seperti ini jadinya nanti. Group by kode dosen, kode MK, kode ruang, baru kode hari. Ada 324. Ini menandakan unik. Datanya sudah unik. Kalau di sini tadi, kalau kita tidak menggunakan group by, nah seperti yang ini. Oh, panjang ya. Ada 370. Berarti ada beberapa data yang duplikat atau yang sama. Itu adalah select dengan group by. Nah, sekarang kita lakukan yaitu order by, yaitu mengurutkan. Select bintang from JP. Nah, kini kita bisa lihat bahwa secara default diurutkan apa, kita waktu melakukan select gini diurutkan berdasarkan primary key-nya, berarti berdasarkan kode JP-nya. Pak, kita ingin mengurutkan descending jam mulainya, misalkan kali ini kan order by-nya ini default ya. Kalau kayak kita menggunakan seperti ini, contohnya tadi order by JP mulai, kalau kita langsung enter, ini secara default ya, ini adalah descendingnya secara ascending dari kecil ke besar. Kalau kita ingin descending, berarti kita tambahkan descending seperti ini. Nah, hasilnya adalah 17, 16, 15, baru 7. Ini kan tadi 7. Nah, beda kan, keterbalikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tanpa mendeskripsikan yang namanya sortingannya diurutkan secara apa, ascending atau descending, secara default kalau kita gini aja, maka diurutkan secara ascending sama basis datanya. Nah, kita selanjutnya adalah mengurutkan. Jadi mencari data dengan kondisi lebih dari satu menggunakan operasi atau operator N. Contohnya select salah di mana? Nah, select bintang from jadwal where kode hari sama dengan 001. Berarti ini adalah jadwal yang hari Senin apa aja. Wah, banyak sekali, Pak. Hari Senin ada 89. Oke, saya ingin yang hari Senin itu yang seperti mulainya di kelas kalian kan, yang teori hari Senin kan biasanya pukul 12.50 ini kan. Oh, berarti kode JP-nya ini 7. Kode JP 7, berarti di sini berarti jam mulainya, DP mulainya 7. Saya ingin JP mulainya 7, Pak. Oke. Kita cek. Lagi gini, kita tambah dulu N JP mulai, jam mulai tadi 7. Oh, ada 25. Berarti ada 25 jadwal pada hari Senin jam ke-7 atau mulai dari jam 12.50. Berarti ada 25 kelas, termasuk kelas kalian, kelas teori basis data kalian. Nah, seperti itu. Oh, saya ingin lagi, Pak, penasaran. Berapa sih yang ini, yang hari Kamis? Hari Kamis kan berarti kodenya hari Kamis itu 4 ya. Kalau nggak salah, bentar kita cek dulu. Hari. Ya, 4. Berarti kita ganti aja yang ini 4. Karena apa? Jam pelajarannya sama kan, 12.50 kalian. Oh, ada 19, Pak. Jadi hari Kamis mulai pukul 12.50 tuh ada 19 kelas. Termasuk kelas MI1F punya kalian.
Nah, seperti itu. Oke, itulah kalau kita menggunakan operator AND. Kalau kita menggunakan operator OR beda lagi. Nanti salah satu yang di select. Contoh aja ya, saya kasih contoh. Ini kan sama ini tadi. N jam mulai sama dengan 7. Hasilnya 19. Kalau kita ganti OR di sini, ini hasilnya bukan 19 lagi, tapi akan mencari seluruh data yang ada di tabel jadwal ketika kode harinya itu 004 atau ketika ada jam mulainya itu dimulai pukul atau dimulai jam ke-7. Itu semua akan ditampilkan. Bisa jadi lebih dari 19. Pastinya ya, makan. Nggak mau enter. Ada 156. Kita lihat di sini ada 777. Pak, ini ada satu nih. Kita lihat di sini tadi. Oke, stop. Oh, salah. Ini tadi mana kode hari 001 aja. Ini N ya. N. Nah, ini OR. Kita lihat jam mulainya di sini ada 1. Padahal harusnya yang kita cari adalah jam mulainya 7. Tapi kita lihat bahwa di sini harinya adalah 004. Nah, ini walaupun dia tidak 7, tapi di sini dia sesuai dengan kode hari 004, maka diambil. Sama yang di baris pertama. Baris pertama kode harinya 001, di sini 004. Tapi berhubung jumlah mulai jam pelajaran mulainya 7, sama 7. Ini karena kita menggunakan OR, jadi salah satu bisa dipilih, yang ini atau yang ini. Nah, maka hasilnya bisa ditampilkan sebanyak ini. Nah, itulah gunanya kita menggunakan operasi OR. Seperti halnya kalian melakukan dasar pemrograman yang kemarin ya, semester kemarin itu. Ada operator AND, ada operator OR. Sama di database pun juga ada AND, ada OR, ada NOT juga. Oke. Terus yang untuk NOT gimana, Pak? Oke, kita coba cek. Yang datanya kecil aja ya. Hari where kode hari sama dengan 001, berarti ini adalah hari Senin yang diambil. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke union. Union ya, union ini berarti kalau union saja berarti datanya akan dihilangkan dari duplikasi. Misalnya select kode hari from jadwal. Kita lihat banyak sekali kode harinya, ada 370 data. Nah, kita unionkan. Union select kode hari from hari. Nah, jadi 7 saja. Karena apa? Karena yang data duplikasi dibuang. Yang sudah ada tidak usah ditampilkan lagi. Nah, kecuali kalau kita ingin menampilkan semua, baik itu data duplikasi atau tidak, kita tambahkan union all. Tadi seperti halnya tadi kan, union all 9. Maka datanya nanti akan ini. Nah, 370 yang ada di data jadwal ditambah 7 yang ada di tabel hari. Oke, begitulah. Oke, untuk yang selanjutnya, nah, bisa kita lihat bahwa max tadi yang beberapa subquery bisa kita gunakan seperti di sini.
subquery. Terus ada lagi yang function agregasi, fungsi agregasi, yaitu ada min, max, average, sum, dan lain sebagainya. Oke, coba ya salah satu aja kita gunakan sebagai perbandingan. Select bintang from JP. Nah, kita lakukan di sini adalah max dari jam mulai. Kira-kira maxnya berapa? Ya, maxnya adalah 17.10 karena itu jam yang terbesar daripada yang lain. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang lain, untuk praktikum setelahnya, baik praktikum 3 untuk subquery dan praktikum 4 fungsi agregasi, silakan kalian lakukan praktikum mandiri. Tapi jangan lupa untuk praktikum 1, 2 tetap kalian lakukan. Saya hanya melakukan contoh. Tetap kalian kerjakan praktikum 1, 2 dan praktikum 3, 4. Silakan kalian explore sendiri. Terus setelah itu silakan kalian mengerjakan tugas pada yang ada di sini. Jadi ada tugas, silakan kalian kerjakan. Deadline untuk tugas ini adalah 1 minggu. Dan untuk pengerjaan praktikum ini laporan praktikum berupa screenshot. Screenshotnya adalah screenshot dari sini ya. Misalkan kalau datanya panjang seperti ini, yang kalian screenshot adalah data yang di awal. Maksudnya di awal itu yang waktu ada prosesnya sini ke atas ini. Nah, seperti ini. Jadi query-nya ditampilkan baru hasilnya, walaupun sepanjang apa, terlalu panjang nggak apa-apa, biar kita, tapi kita mengetahui lah kalau yang penting adalah ada codingannya atau ada query-nya yang ditampilkan. Oke, gitu aja untuk laporan praktikum. Silahkan kalian kumpulkan ya, kumpulkan maksimal nanti pukul 23.59. Oke, demikian untuk penjelasan praktikum basis data ini. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa dikerjakan untuk laporan dan tugasnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.